Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dari kota mana dan jam berapa kalian nonton video ini? Tulis di kolom komentar. Biar kita bisa saling sapa. Ayo sebelum mulai, kita bareng-bareng bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di channel ini. Dan pastikan kalian simak cerita ini sampai selesai, supaya tidak gagal paham dan bisa nangkep makna ceritanya dengan utuh. Ayo kita mulai ceritanya. Langit pagi baru saja membuka kelopaknya. Cahaya lembut menuruni atap seng dan genteng kusam, menimpa jemuran yang belum kering sempurna, menelusup ke jendela kecil yang kacanya buram oleh uap minyak sayur dari dapur-dapur mungil di gang itu. Di ujung gang, seorang ibu menyapu halaman kontrakan sambil bersenandung lirih. Bau wangi daun pandan bercampur aroma bawang putih tumis. Ada suara air menetes dari talang bocor, jatuh berirama ke ember plastik yang retak di bibirnya. Gang ini sempit, seperti garis di peta yang tidak terlihat dari jauh, tetapi menyimpan begitu banyak cerita jika kau mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Adiwangsa berdiri di mulut gang, menatap ke dalam seperti menimbang jarak yang bukan hanya soal meter. Kemeja kasual warna pucat membingkai bahunya yang lebar, lengan digulung hingga siku, menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan properti yang namanya sering menjadi tajuk di halaman bisnis. Ia tidak membawa jam tangan mahalnya hari ini. Ponselnya pun ia simpan di saku dalam, terbungkus kain kecil. Sepasang sepatu yang ia kenakan bukan koleksi langka yang biasa ia letakkan di rak kaca, melainkan sepatu kain sederhana yang ia beli malam tadi di kios dekat stasiun. Ia memperhatikan setiap detail gang itu. Dindingnya yang lembab, lantai semen yang miring sedikit, kabel listrik yang berpilin di atas kepala, dan pintu-pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Ia menarik napas, bukan hanya memasukkan udara ke paru-paru, tetapi mencoba menyesuaikan ritme hidupnya dengan ritme gang ini. Seseorang lewat sambil memanggul karung berisi botol bekas. Suaranya menyapa dengan nada yang akrab terhadap orang asing yang sedang berusaha menyamar. "Baru ya, Mas?" Adiwangsa mengangguk. Bibirnya membentuk senyum kecil. "Iya, Pak. Baru mau cari kos." Laki-laki itu menunjuk ke dalam gang. "Coba ke rumah Bu Rini. Masuk saja lurus. Belok kanan. Nanti ada pintu warna biru muda. Kalau penuh, coba tanya di sampingnya. Ada kamar kosong juga." "Terima kasih." Suara Adiwangsa terdengar pelan, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu garis halus pagi. Ia melangkah masuk. Kakinya menghindari genangan kecil yang memantulkan langit. Di kanan kiri gang, pot-pot plastik berisi tanaman lidah mertua dan bunga kertas berbaris seadanya. Seorang bocah berlari sambil membawa roti isi. Tawa kecilnya memantul ke dinding. Sebuah radio tua memutar lagu lawas dari sebuah kamar yang pintunya setengah terbuka. Semua terasa dekat, mengalir apa adanya, tanpa tata rupa yang berlebihan, tetapi punya kejujuran yang jarang ditemui di koridor-koridor marmer kantornya. Saat itulah ia melihat Anggun. Perempuan muda itu mendorong gerobak kecil berisi kue basah. Matahari pagi jatuh lembut di pipinya. Kerudungnya rapi, dipin sederhana warna kayu. Baju lengan panjang warna krim dengan motif tipis yang nyaris tidak terlihat dari jauh. Ia menata loyang kue seperti menata hari agar tetap utuh. Tangan kirinya memeriksa kotak uang kecil dari kaleng biskuit. Tangan kanannya membenarkan posisi talenan di atas gerobak. Ada ketekunan di gerakannya, bukan ketekunan yang dipaksa, melainkan ketekunan yang lahir dari cinta terhadap pekerjaan yang memberi makna. Kue-kue itu berbaris rapi. Lapis yang kulitnya halus mengilap. Risol dengan lipatan rapat. Nagasari yang daun pisangnya masih hangat. Bau pandan dan gula merah mengalun. Seperti salam pembuka untuk siapapun yang lewat. Adiwangsa menatap sebentar, lalu menunduk sopan. Ada semacam gema di dadanya. Gema yang tidak terdengar oleh orang lain. Ia berjalan pelan melewati Anggun, seolah tidak sengaja. Padahal ia sengaja memilih jam ini karena dari hasil pantauannya kemarin, sekitar waktu ini Anggun selalu keluar dengan gerobaknya. "Permisi." Suaranya nyaris tenggelam oleh suara radio. Anggun menoleh. Bola matanya jernih. "Silakan."
Ia menunjuk risol. Boleh 2. Anggun mengambil kertas minyak, mengangkat risol dengan penjepit. Mau pedas atau tidak? Sedikit pedas. Baik. Jemari Anggun menaruh 2 cabai kecil di samping risol, lalu membungkusnya rapi. 4.000. Adiwangsa mengeluarkan uang receh yang sudah ia siapkan. Uang kertas dengan lipatan halus, agar tidak terlihat mencolok. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Anggun memberi senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang lebih mirip doa baik yang baru saja dititipkan. Adiwangsa berjalan beberapa langkah, duduk di bangku semen yang menempel pada dinding. Ia membuka bungkusan pelan. Minyak risol mengkilap di cahaya pagi. Ia menggigitnya hati-hati. Rasa gurih dan manis bercampur. Panasnya tidak berlebihan. Ia memejamkan mata sejenak. Rasa itu membawanya pada sesuatu yang lama ia lupakan. Rasa rumah. Rasa sederhana yang tidak bisa dibeli dengan semua angka di rekeningnya. Dari kejauhan, ia memperhatikan Anggun. Perempuan itu kembali memeriksa gerobaknya, memastikan semua tertata. Ia sempat menoleh ke arah seorang ibu tua yang duduk di kursi rotan di teras kontrakan, lalu melambai kecil. Ibu mau Nagasari. Suara ibu tua itu parau namun hangat. Satu saja ya, Nak. Anggun mengambil sepotong, membungkus dengan daun, lalu menaruh di piring plastik. Makan yang hangat, Bu. Terima kasih. Adiwangsa merasakan sesuatu mengalir pelan di dadanya. Bukan perasaan yang meledak, melainkan perasaan yang menenun. Ia merapikan bungkus risolnya, bangkit berdiri, dan mendekat lagi. Rasanya enak, katanya jujur. Anggun tersenyum kecil. Alhamdulillah. Ia menatap arloji tipis di pergelangan tangan yang talinya sudah memudar. Saya mau keliling dulu, Mas. Nanti kalau mau lagi, saya lewat sini siang sedikit. Baik. Kata Adiwangsa. Gerobak itu bergerak. Roda yang sedikit seret itu mengeluarkan suara lirih yang justru membuat pagi terasa hidup. Adiwangsa memandang punggung Anggun sampai lenyap di belokan. Hujan kecil yang turun semalam masih tersisa di daun-daun. Ia mengembuskan napas. Hari ini baru dimulai, tetapi rasanya ia sudah menemukan alasan untuk tinggal lebih lama di gang ini. Ia melanjutkan langkah menuju pintu biru muda yang tadi disebut. Pintu itu memiliki tanda kecil dari kertas yang ditempel dengan selotip bening. Tulisannya menyebutkan ada kamar kosong. Ia mengetuk 2 kali. Tidak lama, pintu terbuka. Seorang perempuan setengah baya dengan rambut disanggul menyembul. Matanya tajam tapi tidak galak, seperti mata orang yang terbiasa mengurus banyak hal dalam waktu bersamaan. Iya, cari apa? Saya dapat informasi ada kamar kos kosong. Masuk dulu. Perempuan itu mempersilakan. Saya Burini. Kamar yang kosong ada 2. 1 di bawah, 1 di atas. Yang di bawah dekat dapur. Yang di atas dekat tandon air. Pilih mana? Adiwangsa tersenyum. Boleh lihat dulu. Mereka melewati lorong sempit. Lantai keramik putih yang sudah bertahun-tahun tetap setia meski retak di beberapa bagian. Aroma sabun cuci piring dari dapur umum bertemu wangi kopi dari kamar ujung. Burini membuka pintu kamar bawah. Ukurannya pas. Ada ranjang besi yang catnya terkelupas halus di sudut. Kasur tipis dengan sprei bermotif bunga biru. Lemari 3 pintu yang salah satu pegangannya hilang. Jendela kecil dengan tralis yang menghadap dinding tetangga. Tidak ada yang mewah di ruangan itu, tetapi ada yang jujur. Ruang yang tidak berjanji apapun selain apa adanya. Bagaimana, Mas? Berapa sewanya, Bu? Burini menyebut angka yang bagi penghuni gang terasa wajar. Untuk Adiwangsa, angka itu seperti harga 1 set cangkir di kafe langganannya. Ia mengangguk. Saya ambil yang ini. Bayar bulanan. Uang muka 1 bulan. Listrik dan air ditanggung bareng. Ada jam malam untuk menjaga ketertiban. Kalau teman menginap, harus lapor. Burini menyebut aturan dengan lancar. Kalau setuju, isi data di buku ini. Adiwangsa menerima buku tebal bergaris. Ia menulis namanya dengan rapi.
Hanya namanya. Tanpa embel-embel yang bisa mengundang tanya. Tanpa alamat kantor. Tanpa kartu nama. Bu Rini memperhatikan tangannya. Tulisan Mas rapi. Jarang ada anak kos tulisannya rapi begini. Adiwangsa tertawa pendek. Dulu sering dimarahi guru. Bu Rini tersenyum. Kamar ini bersih. Tapi kalau Mas mau tambah rak atau gantungan, tinggal bilang. Di gang ini, kita saling bantu. Jangan sungkan. Kalau ada rezeki lebih, jangan lupa berbagi. Kalau lagi serat, jangan malu bercerita. Begitu cara kami bertahan. Terima kasih, Bu Rini. Ambil kunci di gantungan. Bu Rini menunjuk paku di dinding. Selamat datang. Adiwangsa mengambil kunci, merasakan dingin logamnya di telapak tangan. Ia duduk sebentar di tepi ranjang. Suara gang terdengar jelas dari balik dinding. Ada panci yang diletakkan di atas kompor. Bunyinya beradu dengan sendok. Ada anak kecil yang memanggil ibunya. Ada penjual sayur yang menawar harga kol. Semua suara itu membentuk latar belakang yang menenangkan. Ia memejamkan mata. Dalam gelap yang sementara itu, ia melihat kembali wajah Anggun ketika berkata rasanya syukurnya. Mata yang tidak meminta, tapi juga tidak menolak ketika seseorang menawarkan bantu. Mata yang menyimpan letih tapi masih bersinar karena keyakinan sederhana bahwa esok akan ada pintu yang terbuka. Ia membuka mata. Ia berdiri, merapikan sudut sprei, meletakkan tas kecil yang berisi beberapa pakaian ganti, sabun mandi, dan sikat gigi. Ia menyalakan kipas angin kecil yang sudutnya berdebu. Anginnya tidak kencang, tetapi cukup untuk menggerakkan tirai tipis. Ia mengambil pel untuk menarik sisa-sisa lembab di lantai. Pergerakannya pelan namun teliti, seperti orang yang sedang menghapus jarak antara dua dunia. Saat ia keluar kamar, Bu Rini masih berdiri di lorong, berbicara dengan seorang tetangga. Ini penghuni baru. Namanya Mas Adiwangsa. Orangnya sopan. Tetangga itu mengangguk. Matanya ramah. Selamat datang, Mas. Kalau mau sarapan murah, di ujung gang ada warung. Nasi uduk sama tempe oreknya enak. Terima kasih. Ia melangkah ke ujung gang. Warung yang dimaksud tidak besar. Meja kayu, kursi plastik, panci-panci besar seperti perahu kecil. Aroma santan dan daun jeruk bertemu di udara. Ia memesan seporsi, lalu duduk di dekat jendela yang menghadap jalan kecil. Dari sana, ia bisa melihat Anggun yang berhenti sebentar di depan rumah seorang pelanggan tetap. Perempuan itu menurunkan beberapa kue, menerima uang pas, lalu mengucap terima kasih dengan kepala sedikit tertunduk. Pemilik warung meletakkan piring di hadapan Adiwangsa. Silakan, Mas. Terima kasih, Bu. Baru ya? Iya, baru pindah ke kos Bu Rini. Pemilik warung tersenyum. Di sini enak. Kalau ada apa-apa, bilang. Orang sini saling jaga. Yang penting saling percaya. Baik, Bu. Ia makan pelan. Setiap suapan terdengar oleh telinganya sendiri seperti tanda tangan di lembar baru hidupnya. Bukan karena nasi uduk itu lebih enak dari santapan di restoran, melainkan karena di sini rasa dipengaruhi oleh konteks. Rasa sederhana yang bertemu dengan niat untuk hidup lebih sederhana. Ia menelan, lalu menatap lagi gerobak Anggun yang kini bergerak ke belokan berikutnya. Setelah selesai, ia kembali ke kamar, mengganti baju dengan kaos polos abu muda. Ia merapikan rambut di kaca kecil yang sedikit buram. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak aman antara niat dan tindakan. Ia datang ke gang ini bukan untuk memamerkan kebaikan, bukan untuk menjadi pahlawan yang berdiri di atas panggung. Ia datang untuk belajar. Ia datang untuk dekat. Karena kedekatan yang sejati bukan hasil dari jalan pintas, tetapi dari kesediaan menempuh jalan yang sempit dengan langkah yang sabar. Menjelang pukul 9, ia keluar lagi. Ia menawarkan bantuan kepada seorang bapak yang sedang mengangkat karung beras di ujung gang. Boleh saya bantu? Bapak itu menoleh. Keringat mengalir di pelipis. Kalau tidak merepotkan. Adiwangsa mengangkat sisi karung. Beratnya menekan bahu, tapi tidak menggoyahkan tekad.
Mereka menurunkan karung di teras kecil. Bapak itu menghembuskan napas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Nama saya Santoso Adiwangsa. Nama yang bagus. Semoga rezekinya juga bagus. Amin itu tidak perlu diucapkan keras-keras. Dalam hati, Adiwangsa menirukan. Ia melanjutkan berjalan. Di pertigaan kecil, ia melihat Anggun lagi. Perempuan itu berhenti di bawah pohon ketapang yang rimbun, mengelap keringat di dahi. Gerobaknya berdiri tenang, seperti kuda kecil yang patuh pada majikannya. Ada dua anak sekolah berhenti, melihat kue-kue dengan mata lapar. Anggun bertanya pelan, "Mau yang mana?" Anak pertama menunjuk lapis. "Yang ini berapa?" 1.500. Anak kedua menggigit bibir, mengeluarkan koin dari saku. "Aku cuma punya 1.000. Anggun tersenyum. "Ambil saja 1. Gak apa-apa." Ia memberikan sepiring kecil, lalu menyerahkan 2 potong kecil, bukan 1. "Biar adil. Dibagi 2. Jangan berantem." Anak-anak itu tertawa. "Terima kasih." Adiwangsa menyaksikan adegan itu dari seberang jalan kecil. Ada sesuatu yang hangat bergerak. Ia menyeberang, berdiri dengan jarak yang menghormati ruang. "Boleh saya pesan lagi?" Anggun menoleh, mengenali wajah yang tadi. "Mau yang mana?" "Semua 1. Untuk saya bawa ke kos. Nanti untuk tetangga." Anggun tertawa kecil. Suaranya seperti kaca bening yang disentuh angin. "Banyak sekali. Supaya semua kebagian." "Baik." Anggun menyiapkan kotak kardus kecil. Jemarinya bekerja cepat, tetapi tetap rapi. "Kalau boleh tahu, Mas tinggal di mana?" "Di kos Bu Rini." "Oh iya. Saya kenal. Bu Rini suka pesan Nagasari. Kalau begitu, titip salam saya nanti." Anggun mengangguk. "Siap. Ini pesanannya. 28.000. Adiwangsa membayar. Ia tidak menawar, tidak juga memaksa memberi lebih. Ia menjaga keseimbangan kecil yang penting. "Terima kasih." "Terima kasih juga." Saat ia melangkah pergi, tiba-tiba gerobak Anggun tersentak. Roda kirinya menghantam lubang kecil, hingga loyang lapis bergeser. 2 potong hampir jatuh. Refleks, Adiwangsa menahan dari samping. Gerakannya cepat namun tetap sopan. "Maaf, boleh saya periksa rodanya?" Anggun menghela napas, antara lega dan malu. "Iya." Roda sebelah kiri suka rewel. Adiwangsa berlutut, memeriksa mur yang longgar. Ia mengencangkannya dengan kunci kecil yang ia bawa di saku. Kebiasaan lama sebagai anak yang diajari memperbaiki sendiri apa yang rusak oleh ayahnya. Ia memutar perlahan, memastikan porosnya kembali pas. "Coba didorong." Anggun mendorong pelan. Roda bergerak lebih mulus. "Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Senang bisa bantu." Ia berdiri, mengibas debu di telapak tangan. Mata mereka bertemu sesaat. Ada rasa yang tidak perlu diterjemahkan. Rasa saling menghormati karena kebaikan kecil yang tulus. Anggun mengangguk, lalu berkata pelan, "Kalau butuh kue lagi, panggil saja. Nama saya Anggun." "Nama saya Adiwangsa." "Baik, Mas Adiwangsa. Hati-hati di jalan." "Hati-hati juga." Siang merambat. Matahari naik sedikit lebih tinggi. Bayangan genteng memanjang. Suara penjual bakso dorong mulai terdengar dari ujung gang. Adiwangsa kembali ke kos, membagikan sebagian kue ke dapur umum. Beberapa penghuni tersenyum, menyebut namanya dengan akrab. Ia menyimpan sisanya untuk Bu Rini. Bu Rini muncul membawa baskom berisi pakaian basah. "Mas Adiwangsa, terima kasih kuenya. Ini pasti dari Anggun." "Iya Bu." "Anak itu baik. Ibunya sakit. Dia jualan sejak subuh. Kakinya pernah luka karena terpeleset, tapi besoknya sudah jalan lagi." Orang seperti itu kalau tertawa, tawanya lebih dalam dari kebanyakan orang.
Adiwangsa mengangguk. Saya lihat itu. Kalau Mas bertemu dia, sampaikan salam. Bilang, kalau butuh apa saja, warga sini siap bantu. Jangan sungkan. Baik, Bu. Bu Rini menatap mata Adiwangsa sejenak, seperti hendak mengukur niatnya. Mas orang baik, tapi gang ini punya caranya sendiri untuk menilai orang. Kesabaran adalah pintunya. Masuklah pelan-pelan. Nasihat itu mengendap seperti gula merah yang larut dalam teh hangat. Tidak perlu diaduk terlalu keras. Ia menyerapnya dengan tenang. Sorenya, ia membantu memindahkan galon di dapur umum, mengganti tabung gas, menambal sedikit kebocoran pipa yang menetes di sudut. Tangan yang biasa memegang pena untuk menandatangani kontrak besar kini memegang kunci pas, obeng, dan lakban. Tidak ada kamera. Tidak ada tepuk tangan. Hanya bunyi air yang berhenti menetes dan senyum kecil dari ibu-ibu yang bisa memasak tanpa khawatir lantainya becek. Menjelang maghrib, angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Langit berubah warna. Anak-anak menghentikan permainan petak umpet. Mereka berlari masuk rumah, tertawa dan melambai. Di teras kontrakan, Bu Rini menyalakan lampu bohlam yang sinarnya kuning temaram. Adiwangsa duduk di bangku, menatap gang yang perlahan menjadi lengang. Dalam pikiran, ia menyusun ulang rencananya. Ia tidak ingin membuat langkah yang terlalu besar. Ia tahu satu hal, ia ingin mengenal Anggun bukan sebagai orang yang menabur kebaikan dari jauh dan menunggu pujian, melainkan sebagai sesama manusia yang berjalan di jalan yang sama, merasakan kaki yang pegal karena alasan yang sama, dan tertawa pada hal-hal kecil yang sama. Saat lampu jalan menyala, ia mendengar suara roda gerobak kembali mendekat. Anggun pulang. Gerobaknya tampak lebih ringan. Wajahnya sedikit lelah, tetapi sorot matanya tidak padam. Ia berhenti di depan kontrakan seorang pelanggan, menyerahkan pesanan terakhir, lalu melanjutkan dorongan. Adiwangsa berdiri. Ia tidak ingin terlalu terlihat, namun juga tidak ingin sembunyi seperti pencuri. Ia melangkah ke pinggir gang, memberi ruang. Ketika Anggun lewat, ia berkata pelan, "Bagaimana rodanya? Masih baik?" Anggun menoleh, mengenal suara itu. "Masih baik. Terima kasih." "Syukurlah." Anggun menatap langit yang mulai gelap. Sepertinya malam ini hujan. Sepertinya. Semoga besok cerah. Besok ada pesanan lebih banyak. Amin. Anggun tersenyum lagi, lalu menunduk pada gerobaknya. "Selamat malam, Mas." "Selamat malam." Gerobak itu melanjutkan perjalanan. Suara rodanya yang dulu seret kini terdengar seperti ucapan terima kasih yang diulang tanpa bosan. Adiwangsa menatap punggung Anggun yang semakin jauh, lalu mengembuskan napas. Hari pertamanya di gang sempit ini tidak heroik. Tidak ada peristiwa besar. Tidak ada adegan dramatis di bawah hujan deras. Tetapi justru karena itulah hari ini terasa penting. Hari ini adalah hari ketika ia memilih untuk duduk di tempat yang berbeda dari biasanya. Memandang hidup dari sisi yang selama ini ia lewati terlalu cepat. Malam turun pelan. Hujan akhirnya datang. Halus seperti benang tipis yang ditarik dari langit. Suara rintiknya memecah kesunyian. Mengetuk atap seng dengan sabar. Adiwangsa masuk ke kamar. Menutup jendela setengah. Membiarkan sedikit celah untuk angin yang membawa wangi tanah basah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kunci kamar di telapak tangannya. Logam kecil yang tadi siang terasa dingin kini terasa akrab. Ia meletakkannya di meja kecil, lalu berbaring. Kipas angin berputar. Tirai bergerak sedikit. Ia memikirkan Anggun, ibunya yang sakit, gerobak itu, loyang-loyang kue, dan senyum yang tidak dirancang untuk kamera. Sebelum menutup mata, ia berbisik di dalam hati. Ia meminta kekuatan untuk berjalan pelan, untuk jujur pada dirinya sendiri, untuk tidak mengubah gang ini agar cocok dengan keinginannya, melainkan mengubah dirinya agar layak berada di gang ini. Di luar, hujan terus bernyanyi. Keesokan hari mungkin akan berat, atau mungkin akan sama saja. Tetapi ia tahu, ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi orang lain.
Justru karena ia baru saja kembali menjadi dirinya yang seharusnya. Orang yang bisa duduk di bangku semen, makan nasi uduk hangat, menahan risol agar tidak jatuh, mengencangkan roda gerobak, dan menyebut namanya tanpa perlu menyebut hal lain. Di detik terakhir sebelum kantuk menutup semua lampu, ia mendengar langkah pelan di lorong. Bu Rini mematikan lampu dapur. Gang kembali sunyi. Hanya hujan, nafasnya sendiri, dan bayangan senyum seorang gadis yang menjahit hari dengan ketekunan tanpa keluh. Pagi tadi ia berdiri di mulut gang dan menimbang jarak. Malam ini jarak itu telah berubah. Ia tidak lagi berdiri di luar. Ia sudah melangkah masuk. Dan yang mengejutkan, ia merasa lebih lega daripada sebelumnya. Seolah-olah hidup yang rumit selama ini tiba-tiba menemukan pola yang sederhana. Di luar, lampu jalan memantulkan cahaya pada genangan kecil. Setiap tetes hujan membuat lingkaran meluas. Saling bertemu, saling menyapa. Begitu pula langkah kecilnya hari ini. Tidak besar, tidak mencolok, tetapi meluas pelan. Besok, ia akan kembali bangun pagi, menyapa ibu-ibu di dapur, menukar senyum dengan anak-anak yang berlarian, dan mungkin, jika takdir merestui, kembali bertemu anggun di bawah pohon ketapang. Untuk saat ini, biarkan malam menutup bab pertama. Bab yang tidak pernah ia rencanakan akan terasa seindah ini, tetapi diam-diam selalu ia harapkan. Bab ketika seorang bos kaya belajar menjadi orang biasa, dan menemukan bahwa menjadi biasa justru adalah kemewahan yang paling sulit ia miliki selama ini. Hujan mereda. Kipas angin tetap berputar. Dari kamar sebelah, terdengar suara doa yang mengalun. Kata-kata yang sederhana, nada yang tulus, seperti benang tipis yang mengikat satu hari ke hari berikutnya agar tidak tercerai. Adiwangsa tersenyum dalam gelap. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun ia tahu kemana ia ingin melangkah. Ke arah yang pagi tadi ia lihat memantulkan cahaya di pipi seorang gadis penjual kue. Ke arah yang barangkali, pada waktunya, akan mengantar hatinya pulang. Pagi di kota itu berjalan seperti biasa, tetapi di salah satu lantai tertinggi gedung kaca berkilauan, seseorang berdiri menatap keluar jendela dengan pandangan yang tidak biasa. Adiwangsa memandang hamparan kota yang tampak seperti miniatur, jalan raya yang padat seperti garis semut, deretan atap yang berkilau kena cahaya, dan suara samar klakson yang naik bersama udara panas. Dari sini, semua terlihat rapi dan terkendali, tetapi di dalam dadanya justru ada sesuatu yang liar, berdesak-desakan mencari jalan keluar. Ia menatap cangkir kopi di atas meja kerjanya. Uapnya sudah berhenti naik. Pagi ini ia tidak memikirkan rapat, tidak memikirkan saham, tidak memikirkan tender besar yang menunggu tanda tangannya. Ia hanya memikirkan satu hal, perempuan dengan gerobak kue itu, Anggun, dan dunia kecilnya yang tiba-tiba terasa lebih nyata daripada ruangan berkarpet tebal ini. Asistennya mengetuk pintu pelan. "Pak, rapat dengan investor dimajukan jam 10. Mereka sudah menunggu di ruang rapat utama." Adiwangsa menoleh sebentar. "Saya datang sebentar lagi." Suaranya datar, tetapi ada jarak yang terasa. Asisten itu ragu sejenak sebelum menutup pintu kembali. Adiwangsa menegakkan bahu, melangkah ke meja. Tangan kirinya menyentuh pena mahal yang biasa ia gunakan menandatangani kontrak bernilai miliaran. Tangan kanannya menyentuh ponsel, membuka galeri foto. Tidak ada foto Anggun di sana. Ia tidak berani mengambilnya. Tapi ia punya catatan kecil tentang jam-jam Anggun lewat, gerobak yang ia dorong, bahkan jenis kue yang ia jual. Ia menatap catatan itu seperti orang menatap peta jalan pulang. Ia tahu ia tidak bisa terus berdiri di balik kaca, melihat dari jauh. Ia ingin mendekat. Ia ingin mengenal tanpa ada benteng status di antara mereka. Ia menghembuskan napas, memutar kursi, lalu duduk kembali. Matanya tertumbuk pada foto ayahnya yang tergantung di dinding. Seorang laki-laki sederhana dari kampung yang dulu mendirikan cikal bakal perusahaan ini. Dalam foto itu, ayahnya tersenyum. Bukan senyum yang dibuat untuk media, tetapi senyum orang yang merasa cukup dengan yang sederhana. Adiwangsa memejamkan mata sejenak. Ia teringat masa kecilnya di desa, di rumah yang temboknya belum diplester, tidur di tikar pandan, makan nasi jagung dengan ikan asin.
Itu masa ketika ia merasa hidup tidak rumit. Sejak perusahaan ini membesar, sejak ia duduk di kursi bos, ia jarang lagi menyentuh kesederhanaan itu. Bertemu Anggun kemarin seperti membuka pintu yang sudah lama ia tutup. Dan sekarang pintu itu memanggilnya untuk masuk. Telepon di meja berdering. Ia mengangkatnya. Suara sekretaris di ujung sana. "Pak, mereka menunggu." "Sampaikan saya akan hadir 10 menit lagi." Adiwangsa menutup telepon pelan, tidak dengan bunyi bantingan. Ia berdiri, berjalan ke rak buku, mengambil sebuah map kosong. Dalam map itu nanti ia akan menyimpan dokumen untuk dirinya sendiri, bukan untuk perusahaan. Dokumen tentang rencana yang tak biasa, menyamar sebagai orang biasa, tinggal di kos sederhana di gang sempit, mendekati Anggun bukan sebagai bos kaya, melainkan sebagai seseorang yang setara. Ia tersenyum kecil. Rencana itu gila. Ia tahu. Tapi ia juga tahu hidupnya yang sekarang terlalu tertib untuk dibiarkan tanpa kegilaan sedikit pun. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah dompet kecil berisi uang tunai pecahan kecil. Ia menyimpan kartu kredit, menyimpan kartu anggota klub eksklusif, menyimpan jam tangan mahal di kotak kayu. Ia hanya membawa yang benar-benar perlu. Di layar komputer, jadwalnya terisi penuh. Ia mengetik cepat sebuah pesan ke asistennya. "Mulai minggu depan, saya akan bekerja jarak jauh beberapa hari. Urusan rapat delegasikan ke direktur operasional. Hanya hubungi saya untuk hal yang sangat mendesak." Pesan itu dikirim. Ia menutup laptop. Rapat dengan investor berlangsung seperti bayangan yang berjalan di dinding. Ia duduk, mendengarkan, menjawab seperlunya. Kata-katanya tetap tenang, tetapi di dalam dirinya ia sudah berada di gang itu, mendengar suara roda gerobak Anggun, mencium wangi kue basah yang baru matang. Setelah rapat selesai, ia berdiri, menyudahi obrolan basa-basi. Asistennya mengikuti di belakang, membawa tumpukan dokumen. "Pak, ini dokumen untuk ditandatangani sore nanti. Tinggalkan di meja saya. Saya akan lihat malam." Asisten itu terdiam. "Bapak pergi keluar kota." "Saya ada urusan pribadi." Asisten itu mengangguk. Ia tahu bosnya tidak pernah bercerita tentang urusan pribadi. Biasanya urusan pribadi itu artinya rapat rahasia atau pertemuan penting. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di wajah Adiwangsa. Bukan wajah orang yang lelah dengan pekerjaan, melainkan wajah orang yang sudah memutuskan sesuatu yang orang lain belum tentu mengerti. Adiwangsa kembali ke kantornya. Ia duduk di kursi, memandang lagi kota di bawah. Di dalam kepalanya, ia menyusun langkah. Pertama, ia akan menyewa kamar kos di gang dekat tempat Anggun lewat setiap pagi. Kedua, ia akan hidup dengan penampilan sederhana, bekerja serabutan, membantu di sekitar. Ketiga, ia akan mendekati Anggun pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tanpa membuatnya merasa diburu. Ia ingin mengenalnya apa adanya, bukan karena nama besar atau kekayaannya. Ia ingin Anggun mengenalnya sebagai Adiwangsa, pemuda yang kebetulan ada di gang itu, bukan Adiwangsa, bos besar yang keluar di berita bisnis. Siang itu ia pulang lebih awal dari kantor, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia naik mobil sendiri tanpa sopir, mengendarai pelan melewati jalanan kota. Di lampu merah, ia melihat pedagang asongan menjajakan air mineral. Ia membuka kaca, membeli satu. "Terima kasih." Pedagang itu tersenyum. Senyum yang mengingatkannya pada senyum Anggun. Senyum yang sederhana tapi cukup untuk menyalakan lampu kecil di hati orang yang melihatnya. Sampai di apartemen, ia membuka pintu. Apartemen itu luas, lantai marmer dingin, dinding dihiasi lukisan mahal. Semua tampak sempurna, tetapi juga terasa kosong. Ia membuka lemari pakaian, mengambil beberapa potong kaos polos, celana kain sederhana, sandal jepit. Ia masukkan ke tas ransel hitam. Ia menatap jas-jasnya yang tergantung rapi. Jas itu seperti seragam perang di dunia yang akan ia tinggalkan sementara. Ia menutup lemari, mematikan lampu, lalu duduk di tepi ranjang. Di meja kecil, ada foto ibunya. Ia menyentuh bingkainya. "Bu, doakan saya.
Saya ingin belajar lagi tentang hidup. Suaranya lirih, hanya didengar oleh dirinya sendiri. Sor turun. Langit memerah. Ia membawa tas ranselnya, menutup pintu apartemen, menuruni lift. Setiap angka lantai yang berganti di layar lift terasa seperti jarak yang ia tempuh dari dunia lamanya menuju dunia baru. Di lobi, petugas menyapa. Ia hanya mengangguk. Di parkiran, ia sudah menyiapkan motor tua yang dulu ia beli diam-diam. Motor itu jarang ia pakai. Hari ini motor itu seperti kuda kecil yang akan membawanya ke awal cerita. Ia menyalakan mesin. Suara knalpotnya tidak segagah mobil mewahnya. Tetapi ada kejujuran di bunyi itu. Ia melaju ke arah gang. Jalanan kota berubah pelan. Gedung-gedung tinggi berkurang, berganti deretan toko, bengkel, dan rumah petak. Lampu jalan menyala satu persatu. Ia berhenti di sebuah warung kopi kecil di dekat stasiun. Duduk sebentar, meneguk kopi hitam. Ia membuka buku catatan, menulis beberapa kalimat. Mulai hari ini, aku kembali belajar menjadi orang biasa. Mulai hari ini, aku berjalan pelan. Mulai hari ini, aku mendekat bukan dengan harta, tapi dengan hati. Ia menutup buku itu, menyimpannya di ransel. Malam ini ia tidak akan langsung ke kos. Ia ingin melihat gang itu lagi. Ia ingin merasakan ritme malamnya. Ia ingin tahu bagaimana suara hujan di atap sengnya. Bagaimana lampu kuningnya memantulkan bayangan orang yang lewat. Ia ingin memastikan langkahnya tepat. Motor itu berhenti di ujung gang. Ia mematikan mesin, menuntunnya pelan. Bau gorengan dari warung di pojok bercampur bau tanah basah. Ada suara anak kecil belajar mengaji dari sebuah rumah. Suaranya terputus-putus tapi penuh semangat. Ia berdiri sejenak, menatap pintu biru muda tempat ia akan mengetuk esok pagi. Di dalam dirinya, ia tahu rencana ini tidak mudah. Ia harus menahan kebiasaannya memerintah, harus menahan kebiasaannya membeli jalan pintas. Ia harus belajar sabar, belajar mendengar, belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa ia atur seperti rapat direksi. Tapi ia juga tahu, setiap langkah kecil yang ia ambil sekarang adalah langkah menuju sesuatu yang lebih jujur. Ia bukan sedang bermain peran. Ia sedang mencoba menjadi dirinya sendiri yang dulu ia tinggalkan. Ia menyalakan motor lagi, kembali ke apartemen untuk tidur terakhir kalinya di ranjang empuk itu sebelum memulai hari baru. Di jalan, ia menatap lampu-lampu kota yang memantul di kaca helmnya. Lampu-lampu itu seperti bintang yang turun ke bumi. Dan di antara bintang-bintang itu, ia memikirkan wajah anggun yang menunduk saat membungkus risol, tangan yang telaten, mata yang jernih. Besok pagi ia akan mulai bab baru. Bab yang tidak ada dalam buku manajemen atau seminar bisnis. Bab tentang menyamar untuk mendekati seseorang, bukan untuk tipu daya, tetapi untuk mengenal, untuk belajar, untuk mungkin, pada akhirnya, mencintai. Sampai di apartemen, ia menaruh tas di kursi. Ia duduk di balkon, memandang kota yang berkilau. Angin malam menyentuh kulitnya. Ia menarik napas panjang. Besok. Kata itu keluar pelan dari bibirnya. Besok aku mulai. Ia masuk, mematikan lampu, berbaring. Di luar, kota masih sibuk. Tetapi di dalam kamar ini hanya ada detak jam dan detak jantungnya. Detak yang sama yang ia dengar kemarin di gang itu ketika melihat Anggun. Detak yang mengingatkannya bahwa di balik semua peran yang ia jalani, ia masih manusia yang butuh mendekat, butuh merasakan dunia orang lain. Besok pagi, rencana itu akan menjadi kenyataan. Dan di sanalah, mungkin, hidupnya akan berubah selamanya. Subuh turun seperti selendang tipis. Udara lembab menyusup lewat celah-celah pintu dan jendela, mengusir sisa panas kota semalam. Di ujung jalan kecil dekat stasiun, Adiwangsa menghentikan motornya. Ransel hitam yang hanya berisi beberapa potong pakaian sederhana, buku catatan, dan perlengkapan mandi ia gendong di punggung. Ia menatap gang sempit di depannya yang masih lengang. Lampu jalan kuning temaram, tanahnya basah oleh sisa hujan. Aroma kopi dari warung pojok bercampur dengan bau tanah basah dan sabun cuci piring yang mengalir dari selokan kecil. Di sini semua indera seperti bekerja lebih tajam,
menandai bahwa ia sudah keluar dari zona nyamannya. Ia menuntun motor pelan, lalu memarkir di tempat yang tadi malam sudah ia periksa. Sebuah papan kayu dengan tulisan cat merah, parkir motor, berdiri miring. Seorang bapak tua berjaga di kursi plastik, menyapa ramah. "Baru ya, Mas?" "Iya Pak, baru pindahan." "Titip motor ya?" "Silakan. 100.000 sebulan, kalau harian 5.000. Aman kok." Adiwangsa mengangguk, mengeluarkan uang pas. "Saya bayar bulanan." Bapak itu tersenyum, menaruh uang di kotak kecil. "Selamat datang. Orang sini ramah-ramah. Asal ikut aturan, semua beres." Adiwangsa melangkah masuk gang. Suara sandal menyeret di lantai semen terdengar dari balik pintu-pintu. Bau masakan sederhana menempel di udara. Tumis kangkung, nasi goreng, sambal terasi. Ia melihat deretan pot tanaman seadanya. Ada yang hanya potong botol bekas, ada yang ember cat, semua diisi tanah. Daun-daunnya basah, menetes pelan. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa buku, bersiap sekolah. Seorang ibu duduk di teras, menjemur kain lap, lalu tersenyum kecil pada Adiwangsa. Ia mengangguk membalas. Pintu biru muda di pertigaan terbuka. Bu Rini keluar sambil membawa sapu lidi. "Mas Adiwangsa ya? Ayo masuk. Ini kamarnya sudah saya bersihkan lagi." Adiwangsa melangkah masuk lorong. Lantainya licin, tapi Bu Rini sudah menaburkan abu gosok di sudut agar tidak licin. Kamar-kamar berderet seperti kotak-kotak kecil. Pintunya cat lama yang mulai pudar. Ada suara radio dari kamar ujung, memutar berita pagi. Ada bau kopi dari dapur umum. Semua itu terasa seperti dunia kecil yang hidup berdampingan. Bu Rini menunjukkan kamar bawah yang kemarin sudah Adiwangsa lihat. "Ini kunci. Air di bak sudah penuh. Kipasnya agak berisik. Nanti saya panggil tukang untuk lihat." "Terima kasih Bu Rini. Ini gangnya ramai kalau sore. Mas nanti cepat kenal orang. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan. Jangan lupa titip sampah di depan setiap pagi." "Baik." Adiwangsa masuk ke kamar. Kamar itu sederhana. Catnya putih kusam dengan noda kecil di beberapa titik. Jendela kecil dengan teralis besi menghadap dinding tetangga yang jaraknya hanya 1 meter. Ia menaruh ranselnya di atas ranjang besi. Kasurnya tipis, tapi bersih. Lemari kayu 3 pintu berdiri di pojok. Salah satu pegangannya memang hilang. Di atasnya ada kipas angin kecil yang suaranya mendengung rendah. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan udara pagi masuk. Tirai tipis bergerak pelan. Ia menarik napas dalam. Ini bukan ruang yang mewah, tetapi ini ruang yang jujur. Ia membuka ransel, mengeluarkan pakaian, melipatnya pelan, menaruh di lemari. Buku catatan ia taruh di meja kecil. Ia menempelkan kertas kecil bertuliskan, "Mulai hari ini," di dinding, seolah menjadi pengingat untuk dirinya sendiri. Ia membuka keran bak mandi, mencuci muka. Airnya dingin menggigit, membuat matanya segar. Setelah berganti pakaian dengan kaos polos abu-abu dan celana kain gelap, ia keluar kamar. Di dapur umum, 3 ibu-ibu sedang menyiapkan sarapan. Mereka menyapa. "Pagi Mas." "Pagi Bu." Adiwangsa tersenyum. "Boleh saya bantu?" "Kalau mau bantu, tolong angkat galon itu ke atas rak." Adiwangsa mengangkat galon dengan hati-hati, meletakkannya di rak yang lebih tinggi. Salah satu ibu berterima kasih. "Wah, kuat ya?" "Terima kasih Mas." "Sama-sama." Adiwangsa merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan lega. Di kantornya, ia sering memutuskan hal besar dengan angka miliaran. Tapi mengangkat galon ini justru memberinya rasa berguna yang lebih nyata. Setelah itu ia keluar gang sebentar. Matahari mulai naik. Suara tukang sayur lewat, mengumumkan dagangannya. Ia berjalan menuju warung kopi kecil di ujung gang. Pemilik warung mengenali wajahnya. "Mas kos di Bu Rini ya?" "Iya Bu." "Mau sarapan apa?" "Nasi uduk sama tempe oreknya 1." Pemilik warung tersenyum.
Silakan duduk. Adiwangsa duduk di bangku kayu, memandang jalan kecil di depan warung. Dari sana ia bisa melihat gerobak anggun di kejauhan. Perempuan itu berhenti di depan rumah pelanggan, menyerahkan kue, menerima uang pas. Tangan kirinya memegang daftar pesanan, tangan kanannya membenarkan kerudung. Ada kelelahan yang disembunyikan, tetapi juga ada semangat yang tidak padam. Ia memandang sebentar, lalu menunduk pada piringnya ketika nasi uduk datang. Makan yang banyak, Mas. Nanti siang kerja apa? Adiwangsa tersenyum. Masih lihat-lihat dulu, Bu. Di sini ada banyak kerja serabutan. Ada yang butuh tukang angkut. Ada yang butuh bantu-bantu di kios. Kalau rajin, rezeki ada saja. Baik, Bu. Ia makan pelan. Setiap suapan terasa seperti mengisi ruang kosong di dalam dirinya yang selama ini tidak ia sadari. Setelah selesai, ia kembali ke kos, membawa plastik berisi beberapa kue basah untuk dibagikan di dapur. Para penghuni kos tersenyum, menerima kue itu. Bu Rini muncul sambil membawa cucian. Mas, terima kasih kuenya. Untuk kita semua, Bu. Saya tadi beli di jalan. Ini pasti dari Anggun. Anaknya memang rajin. Ibunya sakit-sakitan. Dia jualan sejak subuh. Adiwangsa mengangguk. Semoga dagangannya lancar. Bu Rini menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Mas orang baik. Tapi hati-hati. Di sini orang kecil bisa PK. Mereka tahu kalau ada yang menyamar. Yang penting jangan sok. Ikut saja ritme kami. Nasihat itu seperti air yang menyejukkan. Adiwangsa mengangguk. Terima kasih, Bu. Siangnya, ia berjalan-jalan di sekitar gang. Ia membantu seorang bapak mengangkat karung beras ke dalam warung. Ia ikut menyingkirkan kotak-kotak kosong dari depan musola. Ia berbicara pelan dengan orang-orang, mengenalkan namanya. Mereka menyambutnya dengan ramah. Di sela-sela itu, ia melihat Anggun lewat dengan gerobaknya. Wajahnya basah oleh keringat. Ia menahan diri untuk tidak mendekat terlalu cepat. Ia hanya menyapa dengan senyum kecil. Anggun membalas, lalu melanjutkan jalan. Sore, hujan turun sebentar. Bau tanah basah mengalir masuk ke kamar Adiwangsa. Ia duduk di tepi ranjang, menulis di buku catatan. Hari ini aku mulai belajar menaruh kakiku di tanah yang sama dengan orang-orang yang ingin ku kenal. Tidak ada panggung. Tidak ada jarak, hanya jalan sempit, udara lembab, dan langkah kecil. Menjelang maghrib, suara adzan terdengar dari musola kecil di ujung gang. Anak-anak berlarian mengambil wudhu. Ibu-ibu menutup pintu rumah. Lampu-lampu dinyalakan. Bu Rini mengetuk pintu kamar Adiwangsa, memberikan sepiring kecil sayur lodeh. Ini untuk Mas. Masih hangat. Terima kasih, Bu Rini. Selamat datang di keluarga kecil kami. Adiwangsa menerima piring itu, duduk di meja kecil, menyendok perlahan. Di luar, suara gang berubah menjadi nada-nada malam. Ada bunyi radio dari kamar sebelah. Ada suara anak mengulang pelajaran. Dalam keheningan itu, ia memandang piringnya, memandang jendela, dan di kepalanya wajah Anggun kembali muncul. Ia menarik napas, merasa sesuatu di dadanya semakin kuat. Tekad untuk menjalani semua ini sampai tuntas, bukan sebagai permainan, tetapi sebagai jalan untuk mengenal, untuk memahami, dan mungkin, untuk menyentuh hati seseorang yang telah mencuri hatinya. Di luar, gang sempit itu menampung suara hujan yang kembali turun, halus seperti benang tipis. Setiap tetesnya memantulkan cahaya lampu jalan yang kuning. Setiap tetesnya seperti doa kecil yang meneguhkan langkah Adiwangsa. Ia menutup buku catatan. Menatap langit-langit kamar yang rendah. Aku di sini sekarang, ia berbisik. Bersiap untuk hari-hari berikutnya. Dan dengan itu, bab baru dalam hidupnya pun benar-benar dimulai. Fajar di gang itu selalu datang tanpa tergesa. Seperti ibu yang pelan-pelan membuka pintu kamar anaknya agar tidak membangunkan terlalu cepat. Udara dingin, bercampur bau sabun cuci baju, menyelinap lewat jendela kamar Adiwangsa. Tirai tipis bergerak, menyentuh pelipisnya. Ia membuka mata,
merasakan kasur tipis yang semalam ia tiduri. Tidak ada AC, tidak ada selimut bulu. Hanya kipas angin yang mendengung dan udara lembab yang menempel di kulit. Namun anehnya, ia merasa tidur lebih nyenyak daripada di apartemen mewahnya. Suara-suara gang menjadi alarm alami. Bunyi sendok beradu dengan panci, suara sapu lidi di lantai semen, dan panggilan ibu-ibu kepada anaknya yang hendak sekolah. Ia bangkit, melipat selimut, merapikan sudut kasur. Kebiasaan lamanya sebagai anak kampung muncul kembali. Di meja kecil, buku catatan masih terbuka pada halaman kemarin. Ia menuliskan satu kalimat sebelum beranjak mandi. Hari ini aku benar-benar menjadi orang biasa. Tulisannya rapi, huruf demi huruf seperti napas yang ia atur agar tetap stabil. Air sumur yang ia tampung di bak mandi terasa dingin menggigit. Ia menyiram kepala, menggigil sebentar, tetapi merasa segar. Setelah berganti pakaian dengan kaos polos dan celana kain sederhana, ia keluar kamar. Di lorong, beberapa penghuni kos sudah sibuk. Seorang bapak tua sedang memperbaiki selang air. Seorang ibu menjemur cucian. Mereka menyapa ramah. Pagi Mas Adiwangsa. Pagi Bu, pagi Pak. Ia tersenyum. Bu Rini datang membawa baskom berisi sayur mayur. Mas, nanti kalau tidak keberatan tolong bantu angkat beras ke dapur ya. Datangnya jam 8. Tentu Bu. Ia menuju dapur umum. Bau bawang goreng menguar. Ia membantu menata piring di rak, mengelap meja yang basah. Seorang anak kecil berdiri di pintu, memandang penasaran. Mas orang baru ya? Iya. Namaku Adiwangsa. Anak itu tersenyum malu, lalu berlari. Adiwangsa tertawa kecil. Ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia menjadi bagian dari ruang yang hidup karena interaksi sederhana, bukan karena jabatan. Jam 8, truk kecil berhenti di ujung gang. Seorang pemuda menurunkan karung beras besar. Bu Rini, berasnya datang. Bu Rini memanggil. Mas Adiwangsa, bantu ya. Adiwangsa menghampiri. Mari kita angkat bareng. Ia memegang sisi karung, mengangkat bersama pemuda itu, membawanya masuk ke dapur. Beratnya menekan bahu, tetapi ia tidak mengeluh. Bu Rini tersenyum. Terima kasih, Mas. Sama-sama Bu. Pemuda itu memperhatikan Adiwangsa. Baru ya Mas. Asal dari mana? Saya perantau. Cari kerja. Pemuda itu mengangguk. Di sini banyak kerja serabutan. Kalau mau, ikut saya nanti bantu-bantu di pasar. Boleh. Nanti saya ikut. Setelah itu, Adiwangsa duduk sebentar di bangku kayu di depan kos. Udara pagi mulai hangat. Ia membuka plastik kue yang ia beli dari Anggun kemarin, membagikan pada anak-anak yang lewat. Mereka menerima dengan senyum malu-malu. Salah satu ibu berkata pelan, "Mas baik sekali." Ia hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berkata, kebaikan kecil ini bukan untuk pamer, tetapi untuk belajar. Ia sedang mengingat lagi bagaimana rasanya memberi tanpa pamrih. Jam 9, ia berangkat ke pasar bersama pemuda tadi. Pasar itu ramai, lorongnya sempit, bau ikan bercampur bau sayur dan kue basah. Adiwangsa membantu mengangkat peti sayur, menurunkan karung bawang, mengatur kotak plastik. Tangan yang biasa memegang pena kontrak kini basah oleh air ikan, berbau bawang. Tapi ada kepuasan yang berbeda. Keringat di punggungnya bukan karena stres rapat, melainkan karena kerja fisik yang nyata. Di salah satu lorong pasar, ia melihat Anggun. Perempuan itu sedang menata kue di atas meja kecil. Wajahnya basah keringat, kerudungnya sedikit miring. Ia tertawa kecil kepada pelanggan ibu-ibu yang memilih kue. Suara tawanya tipis, tapi cukup untuk menghapus letih orang yang mendengarnya. Adiwangsa berhenti sejenak, ingin mendekat, tapi ia menahan diri. Ia memilih membantu pemuda itu dulu, mengangkat karung lain. Dari sudut mata, ia mencuri pandang. Anggun mengusap pelipisnya, lalu menunduk, membungkus pesanan. Geraknya tenang, tidak tergesa. Pemuda itu menoleh. Kenal dia, Mas? Belum.
Dia jualan kue ya? Iya. Namanya Anggun. Orangnya baik. Ibunya sakit. Dia kerja keras. Banyak yang suka sama kuenya. Adiwangsa mengangguk. Pantas saja kuenya enak. Ia melanjutkan kerja. Setelah beberapa jam, pemuda itu berkata, "Mas, kalau mau bantu lagi besok boleh. Lumayan upahnya." "Boleh. Terima kasih." Mereka kembali ke gang membawa kantong plastik berisi sayur sisa pasar. Adiwangsa menyerahkannya ke dapur umum. Bu Rini menatapnya. "Mas cepat akrab ya." "Baguslah. Belajar, Bu." Sore hari, Adiwangsa duduk di bangku depan kos. Angin membawa aroma gorengan dari ujung gang. Anak-anak bermain lompat tali. Suara radio memutar lagu lawas. Dari jauh, ia melihat Anggun mendorong gerobak kosong kembali ke rumah kontrakan ibunya. Geraknya lebih lambat. Bahunya turun naik. Adiwangsa ingin menghampiri. Tetapi ia tetap duduk, memberi ruang. Ia hanya mengucap pelan ketika Anggun lewat. "Selamat sore." Anggun menoleh. Tersenyum tipis. "Sore." Senyum itu cukup untuk membuat Adiwangsa merasakan sesuatu di dadanya. Bukan ledakan, tetapi hangat yang merambat pelan. Ia mengangkat gelas teh yang ia beli dari warung, menyeruputnya pelan. Dalam hati ia berkata, "Inilah awalnya. Aku harus sabar. Aku harus benar-benar menjadi orang biasa agar bisa mengenalmu apa adanya." Malam datang. Hujan turun sebentar, membasahi gang. Lampu-lampu kuning memantulkan cahaya di genangan air. Adiwangsa menulis di buku catatan, "Hari ini aku mengangkat karung bawang. Aku melihat Anggun dari jauh. Aku belajar lagi tentang kerja, tentang peluh, tentang sabar. Aku mulai merasa hidup ini punya rasa yang berbeda." Ia menutup buku, mematikan lampu kamar, lalu berbaring. Di luar, suara hujan mengetuk atap seng. Di dalam, hatinya mengetuk pelan sesuatu yang selama ini tertutup. Kerinduan pada kesederhanaan, pada manusia yang apa adanya, pada hidup yang berjalan dengan ritme kecil tapi nyata. Malam itu ia tertidur dengan senyum kecil, merasa satu langkah lebih dekat pada dunia Anggun, bukan sebagai bos besar, tetapi sebagai seseorang yang belajar menjadi manusia lagi. Fajar di gang itu datang seperti biasa. Cahaya lembut merambat pelan melewati jemuran, memantul pada air yang tertampung di talang bocor. Adiwangsa bangun lebih awal. Kaos polos abu muda yang ia kenakan sudah basah oleh embun di jendela kecil kamarnya. Ia merapikan kasur tipisnya, menyapu sudut lantai yang berdebu, lalu duduk sebentar di kursi kayu. Di meja, buku catatan terbuka pada halaman kemarin. Ia menulis satu kalimat sebelum keluar. "Hari ini aku akan belajar menyentuh dunia Anggun, bukan dari jauh, tetapi dari dekat, dengan hati yang rendah." Setelah mandi dengan air sumur yang dinginnya masih menggigit, ia mengenakan celana kain gelap dan sandal sederhana. Ia keluar kamar, menyapa beberapa penghuni kos. "Pagi Bu Rini." "Pagi Mas Adiwangsa. Sarapan dulu di warung. Hari ini ada yang perlu dibantu di pasar. Mau ikut lagi?" "Iya Bu, nanti saya ikut." Ia berjalan ke ujung gang, membeli nasi uduk dari warung yang sama. Bau santan hangat bercampur dengan aroma tempe goreng. Ia makan pelan di bangku kayu, menatap jalan kecil yang mulai ramai. Dari kejauhan, ia melihat gerobak Anggun muncul. Kerudungnya hari ini warna hijau lumut, blus panjangnya warna krem, tangannya sibuk merapikan loyang. Matahari pagi memantul di wajahnya yang lelah tapi tetap teduh. Ada sesuatu di dada Adiwangsa yang bergetar. Ia menghabiskan makanannya, lalu bangkit. Ketika Anggun mendekat, ia menyapa dengan senyum kecil. "Pagi." Anggun menoleh, mengangguk sopan. "Pagi Mas." Adiwangsa menawarkan diri. "Boleh saya bantu dorong gerobaknya sampai ujung gang?" Anggun sempat ragu, lalu tersenyum. "Boleh, kalau tidak merepotkan." "Tidak, senang membantu." Ia mengambil sisi gerobak, mendorong pelan. Rodanya masih mulus setelah ia perbaiki kemarin. Anggun berjalan di sampingnya. Bau pandan dan gula merah dari kue-kue itu memenuhi udara.
Mas asli mana? Tanya Anggun. Jawa Tengah. Merantau ke sini. Oh, kerja apa? Kerja serabutan. Kadang bantu di pasar. Kadang bantu orang pindahan. Anggun mengangguk. Yang penting halal ya Mas. Adiwangsa tersenyum. Iya, yang penting halal. Mereka berjalan melewati rumah-rumah kontrakan. Seorang ibu memanggil Anggun. Nak, nagasarinya ada. Ada Bu. Mau berapa? Satu saja. Anggun berhenti, mengambil nagasari, membungkus dengan daun, menyerahkan dengan senyum. Makan yang hangat Bu. Ibu itu mengangguk. Terima kasih Nak. Adiwangsa memperhatikan adegan itu dengan hati-hati. Tidak ingin terlihat seperti orang yang mengawasi. Tapi setiap gestur Anggun terasa seperti pelajaran kecil. Kesabaran, ketelatenan, dan ketulusan yang lahir dari hidup yang keras. Mereka melanjutkan jalan. Anggun berkata pelan. Mas kos di mana? Di kos Bu Rini. Anggun menoleh sebentar. Oh iya, Bu Rini orangnya baik. Suka bantu saya kalau kesulitan. Ya. Saya juga merasa begitu. Di perempatan kecil, Anggun berhenti. Terima kasih sudah bantu dorong. Saya lanjut ke pasar ya. Baik. Adiwangsa mengangguk. Semoga lancar dagangannya. Amin. Terima kasih. Ia melihat Anggun melanjutkan jalan. Gerobak itu kembali menjadi bagian dari arus pagi. Adiwangsa berdiri sejenak. Lalu berbalik menuju pasar bersama pemuda yang kemarin menawarinya kerja. Ia kembali mengangkat peti sayur, menurunkan karung bawang, mengatur kotak plastik. Tapi hari ini ada rasa berbeda. Ia merasa lebih dekat dengan dunia Anggun, bukan hanya karena jarak fisik, tapi karena percakapan kecil tadi. Siang menjelang, matahari naik, panasnya memantul di aspal. Adiwangsa membantu pemuda itu mengantar belanjaan ke kios-kios kecil. Di salah satu kios, ia melihat Anggun lagi, sedang menata kue di meja. Ia mendekat pelan. Mau saya bantu susun kue? Anggun menoleh, sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. Mas ikut bantu di sini juga ya? Kalau boleh. Boleh saja. Tapi nanti saya kasih risol gratis. Adiwangsa tersenyum. Tidak perlu. Saya senang saja bisa bantu. Mereka menata kue bersama. Tangan Anggun cekatan. Tangan Adiwangsa belajar mengikuti ritme. Sesekali mereka berbicara. Ibunya sehat Bu? Tanya Adiwangsa. Alhamdulillah. Masih sering kambuh. Tapi saya usahakan obatnya jangan sampai habis. Semoga lekas sembuh. Amin. Ada jeda hening. Suara pasar mengisi ruang di antara mereka. Orang tawar-menawar, suara plastik, langkah-langkah tergesa. Tapi hening itu bukan canggung. Hening itu seperti halaman kosong yang siap diisi. Menjelang sore, kue hampir habis. Anggun membereskan loyang. Terima kasih sudah bantu Mas. Ini risol untuk Mas. Adiwangsa menerima. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Hati-hati juga. Mereka berpisah di ujung lorong pasar. Adiwangsa kembali ke gang, membawa risol yang ia simpan di kantong. Di dapur umum, ia membagikan risol itu pada anak-anak. Mereka berebut dengan tawa. Bu Rini melihat dan berkata, Mas cepat sekali akrab ya. Saya hanya belajar Bu. Belajar yang baik. Semoga lancar. Malamnya, Adiwangsa duduk di teras kecil kos, menulis di buku catatan. Hari ini aku membantu Anggun menata kue. Aku mendengar ceritanya tentang ibunya. Aku belajar bahwa membantu bukan soal besar kecilnya, tetapi soal ketulusan di saat orang lain butuh. Ia menutup buku, menatap langit yang mulai gelap. Lampu-lampu gang memantulkan cahaya di genangan air. Di kejauhan, suara gerobak Anggun pulang. Ia tersenyum pelan, merasa satu langkah lagi lebih dekat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Tapi di dalam dadanya ada kehangatan yang perlahan tumbuh.
Kehangatan yang membuatnya yakin ia berada di jalan yang benar. Malam itu, ia tertidur dengan tenang. Suara kipas angin, suara hujan yang turun pelan, dan bayangan Anggun yang menata kue menyertai mimpinya. Untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa hidupnya punya arah yang bukan ditentukan oleh rapat direksi, tetapi oleh hatinya sendiri. Pagi di gang itu basah oleh embun dan aroma wangi roti panggang dari dapur umum. Adiwangsa bangun lebih awal, duduk di kursi kecil sambil menyeruput teh hangat yang ia beli dari warung. Tirai tipis kamarnya bergerak pelan, mengibaskan udara yang membawa suara langkah orang lewat. Di luar jendela, suara sepeda tukang sayur bersahutan dengan teriakan anak-anak sekolah yang berlari membawa tas. Semua terasa biasa, tetapi di dalam dada Adiwangsa ada sesuatu yang mulai bergeser. Ia sudah beberapa hari membantu Anggun, ikut mengantar kue, ikut memperbaiki gerobak, ikut menata loyang. Ia makin mengenal ritme hidup Anggun, mengenal wajah-wajah pelanggan yang selalu memanggilnya dengan ramah. Tapi di tengah kedekatan itu, rahasianya sendiri tetap ia simpan. Dan pagi ini, retakan kecil pada rahasia itu mulai muncul. Hari itu ia kembali membantu Anggun berkeliling. Ia mendorong gerobak melewati gang-gang kecil, menyapa orang-orang, mengantarkan pesanan. Anggun sudah tidak ragu lagi menerima bantuannya. Mas Adiwangsa bisa sekalian lewat ke rumah Butini ya? Pesanan Nagasari 5 bungkus. Bisa. Adiwangsa mengangguk, menerima catatan pesanan. Mereka berjalan berdampingan, gerobak di antara mereka. Angin pagi membuat kerudung Anggun bergeser sedikit. Ia membenarkannya pelan. Mas sudah lama di Jakarta? Belum lama. Baru pindah. Sendirian? Iya, sendirian. Anggun tersenyum kecil. Perantau juga ya? Sama seperti saya dulu waktu pertama kali datang ke sini. Bedanya saya tidak punya siapa-siapa di sini. Semua mulai dari nol. Adiwangsa menatapnya. Berat ya? Ya, tapi lama-lama terbiasa. Yang penting kita tidak menyerah. Mereka berhenti di depan rumah pelanggan. Anggun menyerahkan kue, menerima uang pas. Lalu mereka melanjutkan jalan. Dari saku jaketnya, ponsel Adiwangsa bergetar. Pesan masuk dari asistennya. Ia menahan diri untuk tidak membuka, tetapi getarannya terasa. Ia menyelipkan ponsel ke kantong celana. Namun ketika ia hendak membantu mengangkat loyang, ponsel itu jatuh. Suara jatuhnya keras di lantai semen. Anggun menoleh. Ponsel itu menggelinding ke dekat kakinya. Mas, ponselnya jatuh. Anggun memungutnya sebelum Adiwangsa sempat mengambil. Ponsel itu ponsel mewah, tipis dan berkilau, dengan casing kulit berlogo kecil. Anggun menatap sekilas, lalu menyerahkannya. Ini ponselnya. Terima kasih. Adiwangsa cepat-cepat menerima. Memasukkan ke saku, wajahnya sedikit berubah. Maaf, tadi tidak sengaja. Anggun hanya mengangguk, tapi matanya sempat menangkap sesuatu. Bukan hanya casing kulit itu. Bukan hanya logo kecil di belakangnya. Tapi juga kilasan notifikasi yang muncul di layar. Pesan masuk dari Direktur Operasional, dengan kata-kata yang tidak ia mengerti. Ia menunduk lagi, menyembunyikan rasa penasaran. Hati-hati mas, barang mahal. Adiwangsa mengangguk. Iya, terima kasih. Mereka melanjutkan jalan. Tapi suasana di antara mereka sedikit berubah. Anggun tidak banyak bicara. Senyum yang biasanya mudah muncul kini lebih tipis. Adiwangsa menyadari itu. Ia ingin menjelaskan, tetapi ia tahu tidak ada kalimat sederhana yang bisa ia ucapkan tanpa membuka semua rahasia. Ia menahan diri, memilih diam. Sore itu, setelah mengantar pesanan terakhir, Anggun berkata pelan, "Terima kasih sudah bantu mas. Saya pulang dulu." "Baik, hati-hati." Anggun berjalan lebih cepat. Punggungnya tegak, langkahnya mantap. Tapi dari jauh Adiwangsa bisa merasakan jarak yang mulai tumbuh. Ia berdiri di ujung lorong pasar, memandang sampai Anggun menghilang di belokan. Ia menarik napas panjang. Retakan kecil itu mulai ada.
Ia tahu waktunya semakin sempit untuk terus menyamar. Tapi ia juga belum siap membuka semua. Ia takut kehilangan kesempatan mengenal Anggun apa adanya. Di gang, orang-orang mulai membicarakan hal-hal kecil. "Mas Adiwangsa ponselnya bagus ya?" bisik seorang anak pada temannya. Padahal dia katanya kerja serabutan. Bisik lain. Kabar kecil seperti itu di gang bisa beredar cepat. Ia mendengarnya sepintas ketika melewati dapur umum. Ia hanya tersenyum kecil, pura-pura tidak dengar. Tapi di dalam, ia merasa seperti berdiri di tepi jurang yang licin. Satu langkah salah, semua akan runtuh. Malamnya ia duduk di kamar. Lampu kecil menyala. Buku catatan terbuka. Ia menulis pelan. "Hari ini ponselku jatuh." Anggun melihatnya. Ia mulai curiga. "Rahasiaku mulai retak. Aku takut. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa selamanya bersembunyi. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Tangannya berhenti di tengah kalimat. Ia memandang jendela kecil yang menghadap dinding tetangga. Dari luar, suara hujan turun pelan. Ia menyandarkan punggung pada dinding. Di luar, dunia Anggun tetap berjalan seperti biasa. Di dalam, dunianya sendiri mulai bergetar. Ia menutup buku, mematikan lampu, lalu berbaring. Hujan mengetuk atap seng seperti mengetuk rahasia yang ia simpan. Ia memejamkan mata, berdoa agar esok masih ada jalan untuk memperbaiki semua sebelum terlambat. Subuh datang seperti biasa, tapi udara pagi terasa lebih berat bagi Adiwangsa. Setelah insiden ponsel kemarin, ia bangun dengan perasaan yang bercampur, cemas, bersalah, dan juga rindu. Kamar kosnya yang kecil tiba-tiba seperti menutup rapat udara. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela kecil yang berembun. Di luar, suara ayam kampung dari ujung gang bersahut-sahutan dengan suara ibu-ibu yang menyapu halaman. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Air bak mandi yang dinginnya menusuk kulit menjadi satu-satunya hal yang membangunkan kesadarannya. Hari ini ia tahu ia harus tetap melangkah, meski di dalam dirinya mulai ada retakan. Ia keluar kamar dengan wajah lebih tenang. Di dapur umum, Bu Rini menyapa. "Mas, makan dulu. Ada nasi kuning. Pagi ini sejuk." "Terima kasih, Bu." Adiwangsa mengambil piring, mengisi sedikit. Ia makan pelan, menyimak suara orang-orang yang bercakap. Beberapa anak kos meliriknya, lalu berbisik pelan. Ia pura-pura tidak mendengar. Hanya sesekali ia mengangguk pada mereka. Dalam hati ia mengulang kalimat, "Aku datang ke sini untuk belajar, bukan untuk dipuji." Setelah makan, ia berjalan ke ujung gang, berharap bisa bertemu Anggun seperti biasa. Gerobak kue sudah terlihat, dorongannya pelan. Wajahnya teduh. Tapi ketika mereka bertemu pandang, senyum Anggun tidak selebar biasanya. Ia tetap menyapa sopan, tetapi jarak itu terasa nyata. "Pagi, Mas." Suara Anggun. "Pagi." Dagangannya lancar. "Alhamdulillah." Jawabannya singkat. "Boleh saya bantu dorong lagi seperti kemarin?" Anggun menatap sekilas, lalu menggeleng halus. "Tidak usah, Mas. Hari ini saya sendiri saja." Adiwangsa menahan rasa yang muncul di dadanya. "Baik. Hati-hati ya." Anggun mengangguk, melanjutkan jalan. Punggungnya menjauh. Kerudungnya bergoyang pelan tertiup angin. Adiwangsa berdiri di pinggir gang, memandang sampai gerobak itu lenyap di belokan. Ada rasa yang tidak bisa ia sebut dengan kata-kata. Seperti seseorang yang mendengar pintu ditutup perlahan di depan wajahnya. Hari itu ia tetap bekerja serabutan di pasar. Mengangkat karung bawang, menurunkan peti sayur. Tapi setiap kali ia melewati tempat Anggun berjualan, ia hanya melihat dari jauh. Anggun sibuk melayani pembeli, sesekali tertawa kecil kepada pelanggan. Tetapi setiap kali pandangan mereka bertemu, Anggun hanya memberi anggukan tipis. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada cerita. Di tengah kerja itu, pemuda yang sering mengajaknya mengangkat barang berkata pelan, "Mas, gadis itu namanya Anggun kan?" "Iya." "Dia orangnya baik, tapi dia punya beban banyak."
Ayahnya meninggal waktu kerja di proyek. Ibunya sakit-sakitan. Dia tulang punggung keluarga. Dia tidak suka orang yang pura-pura kasihan. Adiwangsa mengangguk. Saya tidak kasihan. Saya kagum. Pemuda itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk kembali. Kalau begitu sabarlah. Dia peka terhadap niat orang. Kalimat itu menancap di hati Adiwangsa. Ia bekerja sampai siang, lalu berhenti di musola kecil di pasar untuk beristirahat. Ia duduk di teras, melihat langit yang biru pucat. Di depan matanya, kenangan Anggun seperti film hitam putih yang berulang. Senyum yang tulus saat membungkus kue, tangan yang cekatan membenarkan kerudung, mata yang jernih meski lelah. Ia merasa rindu pada senyum itu. Rindu pada percakapan kecil yang dulu terasa ringan. Sore, ia kembali ke gang. Anak-anak bermain lompat tali di depan kos. Bu Rini menjemur pakaian. "Mas, capek ya?" katanya. "Sedikit, Bu." Adiwangsa tersenyum. Bu Rini duduk di bangku, menatapnya. "Saya lihat Mas sering bantu Anggun. Anak itu memang baik, tapi dia sudah kenyang janji-janji orang. Banyak yang datang bilang mau bantu, ternyata ada maunya. Hati-hati Mas. Jangan bikin dia kecewa." Adiwangsa mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu. Kalau Mas benar-benar tulus, sabarlah. Di sini orang mengenal orang bukan dari kata-kata, tapi dari langkahnya." Petuah itu seperti angin yang sejuk. Adiwangsa masuk kamar, duduk di tepi ranjang. Ia menulis di buku catatan. Hari ini Anggun menjaga jarak. Senyumnya tidak selebar biasanya. Aku mendengar kisahnya dari orang lain. Ayahnya meninggal di proyek, ibunya sakit. Dia tulang punggung keluarga. Aku tidak jatuh cinta karena kasihan. Aku jatuh cinta karena kagum pada keteguhannya. Tapi aku juga tahu aku menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan kepercayaan ini kapan saja. Ia meletakkan pena, menatap dinding. Suara hujan tipis mulai turun di luar, mengetuk atap seng seperti suara hati yang ingin didengar. Dalam kesunyian itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus menemukan cara untuk jujur tanpa melukai. Aku harus menunjukkan dengan langkah, bukan dengan kata-kata. Malam itu, lampu gang menyala kuning temaram. Suara radio dari kamar sebelah memutar lagu lawas. Adiwangsa berbaring di kasur tipis, mendengarkan hujan. Di pikirannya, wajah Anggun muncul lagi. Mata yang lelah, senyum yang tipis. Ada luka di balik senyum itu. Luka yang membuatnya kuat. Dan di balik semua rahasia yang ia simpan, ia mulai merasakan luka yang sama. Luka karena harus berpura-pura menjadi orang lain agar bisa mendekati seseorang yang ia kagumi. Malam itu ia tertidur dengan perasaan yang berat, tapi juga dengan tekad yang makin dalam. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari jalan untuk menyentuh hati Anggun dengan kejujuran. Meski itu berarti ia harus membuka semua yang ia sembunyikan. Langit pagi di gang itu seperti kanvas kusam yang dibasuh hujan semalam. Embun menempel di daun-daun lidah mertua yang berbaris di depan pintu rumah kontrakan. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Adiwangsa bangun dengan dada yang sesak. Semalam ia nyaris tidak tidur. Bayangan wajah Anggun yang menjauh, senyum yang menipis, dan tatapan curiga yang ia rasakan terus berganti di kepalanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandang buku catatannya yang terbuka. "Hari ini aku mungkin kehilangan segalanya." Ia menulis, tangannya gemetar pelan. Setelah mandi, ia keluar kamar dengan langkah yang lebih pelan. Di dapur umum, Bu Rini menyapa. "Mas, makan dulu." Adiwangsa menggeleng. "Terima kasih Bu. Saya keluar sebentar." Ia berjalan ke ujung gang, berharap bisa bertemu Anggun seperti biasa. Tapi gerobak kue itu tidak lewat. Ia menunggu sebentar, menatap jalan yang kosong. Dalam hatinya ada rasa cemas. Ia memutuskan berjalan ke pasar. Di lorong pasar yang sempit dan becek, ia melihat Anggun sedang menata kue. Wajahnya lebih serius. Saat mereka bertemu pandang, Anggun hanya memberi anggukan tipis. Tidak ada senyum. Adiwangsa mendekat pelan. "Pagi, Anggun." "Pagi, Mas."
Jawabnya singkat. Mau saya bantu dorong gerobaknya seperti biasa? Anggun menggeleng. Tidak perlu. Saya sendiri saja. Adiwangsa menelan ludah. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia melihat pelanggan datang, Anggun melayani dengan sabar, tetapi setiap kali menoleh ke arahnya, matanya seperti bertanya, siapa kamu sebenarnya? Tengah hari, pasar makin ramai. Seorang pria bersetelan rapi datang bersama 2 orang staf. Ia berhenti di dekat kios Anggun, menatap Adiwangsa yang sedang membantu pemuda lain mengangkat karung sayur. Pak Adiwangsa? Suaranya setengah berbisik tapi jelas. Adiwangsa menoleh. Wajahnya pucat. Rama. Pria itu adalah Rama, rekan bisnisnya, direktur keuangan perusahaan yang biasanya duduk bersamanya di ruang rapat kaca. Rama menatapnya tidak percaya. Pak, apa yang Anda lakukan di sini? Semua orang di kantor mencari. Investor gelisah. Anda hilang tiba-tiba. Dan sekarang, matanya menyapu kaos polos dan sandal jepit yang dikenakan Adiwangsa. Anda ada di pasar. Beberapa orang berhenti bekerja, menoleh ke arah mereka. Suara pasar mendadak seperti mengecil. Anggun menatap adegan itu. Wajahnya kaku. Pak? Suaranya pelan. Adiwangsa merasa seperti tembok runtuh menimpa. Ia menatap Anggun, mencoba bicara. Anggun, aku. Rama mendekat. Pak, ayo kembali ke kantor. Ini sudah keterlaluan. Anda meninggalkan semua pekerjaan begitu saja. Media mulai mencium. Investor menunggu. Adiwangsa menahan lengan Rama. Tunggu, Rama. Jangan bicara di sini. Tapi kata-kata itu sudah cukup. Anggun memandang mereka berdua. Matanya bergetar. Bos? Suaranya nyaris tak terdengar. Jadi Mas, bukan perantau biasa. Adiwangsa melangkah setengah ke arah Anggun. Anggun, dengar dulu. Aku tidak bermaksud menipu. Anggun mundur selangkah. Mas bilang kerja serabutan. Mas bilang merantau. Mas bilang hanya bantu-bantu. Semua itu bohong. Bukan bohong. Anggun, aku hanya ingin. Kenapa? Supaya bisa main-main dengan hidup orang kecil. Suaranya naik sedikit. Supaya bisa merasa jadi pahlawan. Tidak. Adiwangsa menatapnya. Suaranya bergetar. Aku datang karena aku ingin mengenalmu. Aku jatuh cinta padamu sebelum aku tahu siapa aku di matamu. Aku ingin kau mengenalku bukan karena namaku, bukan karena kekayaanku, tapi karena aku manusia. Anggun memandangnya lama. Di mata itu ada marah, ada sedih, ada kecewa. Mas salah jalan. Orang kecil tidak butuh pura-pura. Kami butuh kejujuran. Sekarang saya tahu siapa Mas sebenarnya. Terima kasih sudah membantu selama ini. Tapi mulai sekarang jangan ikut campur urusan saya. Adiwangsa menahan napas. Anggun, aku mohon. Anggun menggeleng. Ia memutar badan, mendorong gerobaknya pergi. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Beberapa orang pasar berbisik-bisik. Rama menyentuh bahu Adiwangsa. Pak, ayo kita pergi. Ini tidak tempatnya. Adiwangsa berdiri di tengah lorong pasar yang sempit. Suara klakson, suara pedagang, suara anak-anak memudar seperti ditarik jauh. Yang tersisa hanya suara roda gerobak Anggun yang menjauh, berderit pelan, tapi terasa seperti pisau yang menyayat hati. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Rama menatapnya bingung. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Adiwangsa menggeleng. Aku hanya ingin jujur. Tapi aku terlambat. Sore itu, ia kembali ke kos dengan langkah berat. Orang-orang di gang memandangnya dengan tatapan lain. Bukan tatapan ramah yang biasa mereka berikan. Bu Rini berdiri di teras. Mas Adiwangsa. Bu. Suaranya lirih. Anggun marah. Saya dengar dari orang pasar. Mas harus bicara baik-baik. Anak itu bukan orang yang bisa dipermainkan. Aku tahu, Bu. Aku salah. Bu Rini mendekat. Suaranya lebih lembut.
Kalau Mas benar-benar tulus, jangan lari, tunjukkan dengan perbuatan. Gang ini bisa menerima orang, tapi hanya kalau orang itu jujur. Adiwangsa mengangguk. Air matanya jatuh pelan. Ia masuk kamar, duduk di ranjang. Buku catatan terbuka. Tulisannya bergetar. Hari ini rahasiaku terbongkar. Anggun marah. Ia merasa aku mempermainkannya. Aku kehilangan senyum itu. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan ketulusanku tanpa embel-embel namaku. Ia meletakkan pena, menatap jendela kecil yang menghadap dinding tetangga. Dari luar, suara hujan turun pelan, mengetuk atap seng seperti mengetuk hatinya sendiri. Malam itu ia berdoa lama, memohon kekuatan agar bisa memperbaiki kesalahan. Karena ia tahu, jika ia benar-benar mencintai Anggun, ia harus berani kehilangan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan. Lampu kamar kos padam. Di luar, gang sempit itu kembali sunyi. Tapi di dalam hati Adiwangsa, badai belum reda. Ia memejamkan mata, mengingat wajah Anggun terakhir kali. Mata yang bergetar, bibir yang berkata Mas salah jalan. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menjadi kompas. Kompas yang menunjukkan arah. Jalan satu-satunya adalah kejujuran dan ketulusan, bukan lagi penyamaran. Malam itu, meski berat, ia berjanji pada dirinya sendiri, besok aku akan mulai menebus dengan langkah, bukan kata-kata. Pagi turun di gang itu seperti doa yang datang diam-diam. Udara masih lembab. Bau tanah basah bercampur wangi kue yang sedang dikukus di dapur umum. Anak-anak berlari kecil menuju sekolah. Sandal mereka memercikan sisa air hujan di lantai semen. Di dalam kamar kosnya, Adiwangsa duduk di kursi kayu dengan kepala tertunduk. Buku catatannya terbuka. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan yang bergetar. Tangan kirinya menahan pelipis. Tangan kanannya memegang pena, tetapi tidak bergerak. Semalam ia tidak tidur. Matanya sembab. Suara Anggun yang berkata Mas salah jalan masih bergema di telinganya. Tapi di balik rasa sakit itu ada tekad yang perlahan bangkit. Tekad untuk menebus, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan langkah yang nyata. Ia bangun, menyiram wajah dengan air dingin yang menggigit, lalu berganti pakaian dengan kaos polos abu-abu dan celana kain. Tidak ada lagi rencana menyamar. Hari ini ia hanya ingin berbuat sesuatu. Ia keluar kamar, menyapa Bu Rini yang sedang menyapu lorong. Bu, saya mau bantu memperbaiki kios pasar. Kemarin saya lihat kayunya lapuk. Bu Rini menatapnya lama. Mas yakin? Adiwangsa mengangguk. Saya ingin melakukan sesuatu yang berguna. Tidak pakai nama. Tidak pakai embel-embel. Bu Rini menghela napas. Kalau begitu ayo. Saya temani ke ketua RT. Mereka berjalan ke rumah ketua RT. Berbicara pelan tentang rencana memperbaiki kios pasar yang bocor atapnya. Ketua RT awalnya heran, tetapi kemudian tersenyum. Baiklah, kita gotong royong. Kalau Mas mau menyumbang bahan tanpa nama, nanti saya atur. Hari itu Adiwangsa turun ke pasar bukan sebagai pembeli, bukan sebagai orang yang menyamar, tetapi sebagai tenaga. Ia ikut mengangkat kayu, mengecat ulang dinding kios yang lapuk, memperbaiki atap seng yang bocor. Tangan yang dulu hanya memegang pena mahal kini memegang palu, memegang kuas, memegang paku. Peluh menetes, bajunya basah. Orang-orang melihatnya, beberapa mulai berbisik lagi, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Dia yang kemarin ternyata bos besar, tapi sekarang dia ikut bekerja. Tidak seperti orang yang cuma bicara. Menjelang siang, kios pasar yang selama ini dipakai Anggun untuk menaruh kue sudah lebih rapi. Atapnya tidak bocor lagi, catnya baru, mejanya lebih kokoh. Adiwangsa mengelap keringat di dahi, tangannya gemetar karena lelah, tapi hatinya terasa sedikit lega. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya ingin menebus rasa bersalahnya dengan sesuatu yang nyata. Sore itu, ia kembali ke gang. Bu Rini menyodorkan sepiring teh hangat. Mas, Anggun tadi lewat. Dia lihat kiosnya. Dia tidak bicara apa-apa, tapi matanya berkaca-kaca. Adiwangsa menatap teh itu lama.
Terima kasih, Bu. Menjelang maghrib, hujan turun lagi. Rintiknya halus seperti benang tipis yang turun dari langit. Lampu-lampu gang memantulkan cahaya kuning di genangan air. Adiwangsa berdiri di teras kecil kos, memandang jalan sempit yang basah. Dari kejauhan, ia mendengar suara roda gerobak. Suara itu ia kenal. Ia menoleh. Anggun muncul di ujung gang, mendorong gerobaknya yang hampir kosong. Kerudungnya basah oleh gerimis. Wajahnya teduh meski lelah. Adiwangsa menghela napas, melangkah maju pelan. Ia tidak berencana bicara banyak. Ia hanya ingin meminta maaf. Ketika Anggun mendekat, ia berhenti. Suara hujan menjadi latar. Adiwangsa berkata pelan, "Anggun." Anggun menatapnya. Tidak bicara. "Aku salah. Aku datang ke sini dengan niat yang tidak jujur. Aku menyamar karena aku takut kau menjauh jika tahu aku siapa. Tapi aku jatuh cinta padamu bukan karena kasihan. Aku jatuh cinta karena aku kagum pada keteguhanmu. Hari ini aku memperbaiki kiosmu bukan untuk menebus kesalahan dengan uang. Aku ingin kau tahu aku tulus." Anggun masih diam. Hujan membasahi kerudungnya. Matanya jernih tapi bergetar. "Mas tahu apa yang paling saya benci?" "Apa?" "Kebohongan. Orang kecil sudah terlalu sering dibohongi. Janji bantuan, janji kerja, janji ini itu. Tapi Mas datang menyamar, seolah-olah jadi bagian dari kami. Saya pikir Mas sama seperti kami. Ternyata Mas bos besar. Saya marah bukan karena Mas kaya. Saya marah karena Mas tidak jujur." Adiwangsa menunduk. "Aku mengerti. Aku tidak minta dimaafkan sekarang. Aku hanya minta kesempatan menunjukkan ketulusanku dengan langkah, bukan kata-kata." Hening. Hanya suara hujan di atap seng. Suara air jatuh ke selokan kecil. Anggun menatapnya lama, lalu menarik napas. "Saya lihat kios saya diperbaiki. Saya tahu bukan siapa yang melakukannya. Tapi saya tahu siapa yang mengatur. Terima kasih." Adiwangsa menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kau merasa berutang. Aku hanya ingin kau tahu aku di sini, bukan untuk bermain-main." Anggun menurunkan pandangan, menatap gerobaknya. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya masih marah. Tapi saya juga tidak bisa bohong. Saya melihat Mas benar-benar bekerja hari ini. Bukan cuma menyuruh orang. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri di depanmu. Bukan bos. Bukan penyamar. Hanya Adiwangsa." Hening lagi. Anggun mengusap wajahnya yang basah oleh gerimis. Bibirnya bergetar kecil. Lalu, perlahan, sudut bibirnya terangkat. Senyum tipis yang dulu pernah ia berikan. Senyum yang bukan tanda semua sudah selesai, tetapi tanda pintu kecil yang mulai terbuka kembali. "Hati-hati Mas. Jalan licin." Adiwangsa mengangguk. "Kau juga hati-hati." Anggun mendorong gerobaknya melewati Adiwangsa. Langkahnya lebih lambat. Saat melewati, ia berbisik pelan. "Saya butuh waktu. Tapi saya lihat Mas berusaha." Adiwangsa menoleh. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Terima kasih." Gerobak itu melaju pelan di bawah hujan. Suara rodanya tidak lagi seperti deri tajam, tetapi seperti nada lembut yang menemani langkah. Adiwangsa berdiri di tengah gang. Hujan membasahi kaosnya, tetapi ia merasa hangat. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ia belum sepenuhnya mendapatkan hati Anggun. Tapi ia sudah menemukan jalannya. Jalan pulang ke hati seseorang, bukan dengan pura-pura, bukan dengan kekayaan, tetapi dengan kesabaran, kerja, dan kejujuran. Malam itu ia kembali ke kamar, menulis di buku catatan. "Hari ini aku membuka hatiku. Aku meminta maaf. Aku bekerja, bukan bicara." Anggun melihatnya. Senyumnya kembali meski tipis. "Aku belum dimaafkan sepenuhnya. Tapi pintu kecil itu terbuka. Aku akan terus berjalan sampai aku pantas berdiri di sampingnya." Ia meletakkan pena, memandang jendela kecil yang berembun. Di luar, hujan masih turun, mengetuk atap seng seperti lagu kecil yang menenangkan.
Ia tersenyum pelan. Untuk pertama kali setelah berhari-hari, dadanya terasa lega. Ia tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Tapi ia tahu ia sudah memilih jalan yang benar. Jalan yang mengantarnya, pelan-pelan, pulang ke hati Anggun.